Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amalia, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi bimbingan dan konseling, angkatan 2018, kelas B. Nah, di video ini saya akan membawakan materi mengenai pendekatan SFBC. Yang pertama, pengertian SFBC, Solution Focused Brief Counseling, atau yang biasa disingkat dengan SFBC, merupakan pendekatan yang berbasis pada potensi dan kekuatan konseli yang berfokus pada solusi dan masa depan. Disebut singkat karena pada tahap identifikasi masalah eksplorasinya menjadi lebih pendek dan mengabaikan deskripsi masalah secara lengkap. Dengan kata lain, SFBC tidak berpusat pada penyebab terjadinya masalah, tetapi lebih kepada solusi atau masalah tersebut. Yang kedua, biografi tokoh. Tokoh pertama yaitu Inso Kimberg. Inso Kimberg adalah direktur eksekutif dan pendiri bersama Steve DeSazer pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee. Sebagai pemimpin teori terdepan atau terkemuka dalam terapi singkat berfokus pada solusi, dia telah memberikan sejumlah workshop pelatihan di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Denmark, Inggris, dan Jerman. Tokoh kedua ada Steve DeSazer. Steve DeSazer adalah salah seorang pelopor terapi singkat yang berfokus pada solusi. Dia merupakan peneliti senior pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee dan pengarang dari beberapa buku SFBC. Dia menjadi pembicara dalam sejumlah workshop, pelatihan dan konsultasi secara luas di Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Asia. Dia dan para koleganya terus mengembangkan teori dan praktik dalam mencari solusi-solusi permasalahan secara konstruktif. Yang ketiga, hakikat manusia. SFBC memandang bahwa manusia itu sehat, mampu atau kompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang atau mengkonstruksikan solusi-solusi sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat dalam problem-problem yang sedang ia hadapi. Manusia tidak perlu terpaku pada masalah, namun ia lebih berfokus pada solusi, bertindak, dan mewujudkan solusi yang ia inginkan. Yang keempat, tujuan. Dalam SFBC terdapat beberapa bentuk tujuan, yaitu mengubah pandangan terhadap situasi atau frame of reference atau kerangka berpikir, merubah tindakan konseli dalam menangani situasi problematis, dan mengarahkan kekuatan dan daya atau tenaga yang dimiliki oleh konseli. Tujuan utama dari SFBC meliputi membantu konseli untuk mengadopsi pergeseran sikap dan bahasa konseli dari berbicara mengenai permasalahan menjadi berbicara tentang berbagai solusi. Konseli didorong untuk melakukan pembicaraan tentang perubahan atau solusi ketimbang berbicara mengenai masalah. Yang kelima, tahapan. Tahapan dalam konseling SFBC adalah 1. Pembinaan hubungan diperlukan untuk menjalin hubungan baik. 2. Identifikasi masalah yang dapat dipecahkan yang merupakan salah satu langkah yang esensial dalam konseling karena dapat memfasilitasi pengembangan tujuan dan intervensi serta meningkatkan perubahan. 3. Penetapan tujuan. Konselor dan konseli berkolaborasi menentukan tujuan yang spesifik, dapat diukur, dapat diamati, dan konkret. 4. Merancang dan melaksanakan intervensi. Intervensi dirancang untuk menghambat pola-pola perilaku bermasalah dengan mewujudkan alternatif cara mereaksi masalah tersebut. 5. Terminasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Konselor menggunakan teknik scaling question untuk mengetahui perubahan konseli dibandingkan dengan perubahan awal konseling. Yang keenam, teknik. Dalam SFBC ada beberapa teknik, yaitu 1. Pertanyaan pengecualian. Pertanyaan pengecualian merupakan pengalaman-pengalaman di masa lalu dalam kehidupan konseli, di mana saat tersebut merupakan saat-saat yang ketika muncul masalah, tapi karena suatu hal,
permasalahan itu tidak muncul. Contoh, kapan terakhir Anda merasa rileks atau permasalahan Anda berkurang? Yang kedua, pertanyaan keajaiban. Pertanyaan keajaiban adalah suatu bentuk pertanyaan yang meminta individu untuk membayangkan atau berimajinasi di masa depan ketika masalah yang mereka hadapi saat ini terpecahkan. Yang ketiga, pertanyaan berskala atau scaling question. Pertanyaan berskala adalah pertanyaan yang dirancang untuk memfasilitasi konseli dalam mengetahui seberapa besar perubahan atau kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan penyelesaian masalah. 4. Rumusan tugas sesi pertama. Rumusan tugas sesi pertama adalah suatu format tugas yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli untuk diselesaikan pada antara sesi pertama dan sesi kedua. 5. Umpan balik. Dalam pemberian umpan balik ini memiliki 3 bagian dasar, yaitu sebagai pujian, jembatan, penghubung, dan pemberian tugas. Yang keenam, pre-session change question atau pertanyaan perubahan pra-pertemuan. Dimaksudkan untuk menemukan pengecualian atau mengeksplorasi solusi yang telah diupayakan konseli sebelum pertemuan konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Zahra, silakan masuk. Nak Zahra, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, tadi ini Nak Zahra belajar apa? Saya belajar bahasa Indonesia, Bu. Oh, bagaimana belajarnya hari ini? Apakah seru? Iya, Bu. Kebetulan tadi itu kita belajar materi puisi dan saya sangat suka materi itu, Bu. Wah, bagus. Apakah tadi kamu sudah meminta izin pada guru mata pelajaran bahasa Indonesia? Sudah, Bu. Kebetulan tadi kami mengerjakan tugas dan tugas saya sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Kebetulan tadi kami mengerjakan tugas dan tugas saya sudah selesai. Jadi saya diizinkan Bapak untuk kemari. Oh, pasti kamu bertanya-tanya ya, kenapa ibu memanggil kamu ke sini? Iya, Bu. Saya ada salah apa ya? Tidak, kamu tidak salah apa-apa kok. Cuman ibu dapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran kalau kamu sering absen di jam pelajaran pertama karena terlambat. Apa benar begitu, Nak? Benar, Bu. Nah, karena itu ibu ingin membicarakan hal itu denganmu. Apakah kamu ingin membicarakannya dengan ibu? Sebenarnya saya ingin menceritakan masalah ini, Bu, tapi saya tidak tahu ingin bercerita dengan siapa. Kamu bisa menceritakannya pada ibu. Ibu akan sangat senang jika kamu ingin berbagi cerita dengan ibu. Iya, Bu, saya bersedia membicarakannya dengan ibu. Baiklah, sebelum kita mulai berdiskusi lebih lanjut, ibu ingin memberikan informasi bahwa pertemuan ini memiliki prosedur tujuan, yaitu membantu kamu mencari solusi dari permasalahan kamu sehingga kamu dapat menemukan jalan keluar dari masalah kamu itu. Ibu yakin kamu memiliki solusi untuk permasalahan tersebut, hanya saja kamu belum dapat menerapkannya. Oleh karena ibu di sini ibu akan membantu kamu menemukan jalan keluar dari masalah kamu itu. Iya, Bu, terus terang saya masih bingung bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ibu mengerti perasaanmu sekarang. Yang terpenting kita kerjasama untuk menemukan solusi dari masalahmu ini. Iya, Bu. Jika kamu aktif dalam proses konseling ini, tentunya kamu akan dapat menemukan solusi sendiri dari masalahmu ini. Bahkan hal-hal kecil pun yang terjadi dalam kehidupanmu bisa menjadi sebuah petunjuk adanya sebuah solusi. Jadi, Nazahra santai saja, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Iya, Bu, saya sangat mengharapkan itu. Nazahra, sebagai prosedur layanan,
Eh, Pertemuan ini memerlukan pertemuan 1 sampai 3 pertemuan, di mana setiap pertemuan memerlukan waktu kurang lebih 40 menit. Namun semua sangat bergantung eh, pada Nazahra. Apakah Nazahra aktif dalam proses konseling ini? Jika Nazahra aktif dalam proses konseling ini, maka proses konseling ini akan lebih cepat diakhiri. Iya Bu, saya akan berusaha. Bagus Zahra, Ibu akan senang mendengarnya. Jadi apa yang ingin kamu ceritakan pada Ibu hari ini? Seperti yang Ibu tahu bahwa saya akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah Bu. Dikarenakan saya terlambat bangun, ditambah lagi rumah saya jauh dari sekolah. Jadi kamu datang terlambat karena sering bangun kesiangan, begitu? Iya Bu. Kira-kira menurut kamu apa yang menyebabkan kamu bangun kesiangan? Mungkin itu karena saya keseringan begadang Bu. Kamu terlambat bangun karena sering begadang. Mengapa kamu sering begadang? Saya biasanya begadang karena tugas Bu. Karena biasanya sebelum saya mengerjakan tugas, saya menonton drama Korea sehingga saya mengerjakan tugas di tengah malam Bu. Jadi kamu sering lupa waktu karena nonton drama Korea, begitu? Iya Bu, saya jika sudah nonton drama Korea sudah lupa waktu dan tidak sadar bahwa saya belum mengerjakan tugas sekolah. Ibu mengerti perasaanmu Nazahra. Sekarang kamu ada tugas sekolah, tapi di sisi lain kamu menyukai menonton drama Korea hingga membuatmu kecanduan. Tapi bagaimana dengan pelajaranmu di sekolah? Kalau untuk di sekolah masih berjalan seperti biasa Bu, tidak ada kendala. Jadi apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu ini? Saya sudah berusaha untuk tidak menonton drama Korea lagi Bu, tapi fokus saya selalu teralihkan ke drama Korea. Jadi kamu sudah benar-benar putus asa atas usahamu itu? Iya Bu, saya merasa putus asa. Ibu memahami perasaanmu Negara. Pasti ini sangat mengganggumu. Baiklah, tadi kamu telah menceritakan masalahmu. Nah, dari skala 1 sampai 10, skala 1 menunjukkan bahwa kamu kecanduan drama Korea. Skala 10 menunjukkan kamu tidak terlalu kecanduan drama Korea. Sekarang kamu berada di posisi mana? Saya pikir saya berada di posisi 4 Bu. Oke, sekarang kamu berada di posisi 4. Bisa kamu menjelaskan bagaimana kamu berada di posisi 4 tersebut? Saya setiap malam menonton drama Korea Bu sampai lupa waktu. Kadang-kadang saya juga melupakan makan karena menonton drama Korea. Saya punya banyak koleksi drama Korea di laptop saya, sehingga saya selalu bersemangat untuk menonton. Baik, Ibu paham keadaanmu. Pasti sangat sulit menghilangkan kebiasaanmu saat ini. Lalu apa yang kamu inginkan dari masalah ini? Saya ingin bisa mengatur jadwal saya dengan baik Bu, dan juga tidak ingin lagi datang terlambat ke sekolah. Oke, sekarang Ibu akan mengajukan sebuah pertanyaan yang agak aneh. Kita akan berimajinasi sejenak tentang sebuah keajaiban. Pertanyaan aneh ini adalah, setelah kita berbicara, kamu akan kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, kamu menemukan sebuah tongkat ajaib. Saat itu kamu menyentuh tongkat tersebut, sebuah keajaiban terjadi dan masalah yang tengah kamu hadapi sekarang ini terpecahkan karena terjadi secara tiba-tiba. Kamu tidak menyadari bahwa terjadinya keajaiban pada dirimu. Agar kamu mengetahui bahwa keajaiban terjadi, apa yang kamu rasa berbeda dalam dirimu yang menjadi pertanda bahwa masalahmu ini telah terpecahkan? Mungkin saya ingin bisa mengatur jadwal dengan baik dan mengurangi kebiasaan menonton drama Korea Bu. Jadi ada 2 hal yang kamu inginkan. Benar Bu. Kamu sudah menyebutkan 2 keinginanmu dalam konseling ini. Sekarang ceritakan saat-saat keajaiban ini terjadi, di mana saat kamu bisa bangun dengan cepat. Pernah sih Bu. Jadi kapan terakhir kali kamu tidak terlambat bangun? Sekitar sebulan lalu Bu.
Apa yang membuatmu bisa melakukan hal tersebut? Waktu itu saya mempunyai jadwal belajar di rumah, Bu, sehingga saya mudah mengatur waktu. Bagus Zahra, ternyata kamu masih mempunyai inisiatif untuk mengatasi masalahmu. Meskipun begitu, saya tidak bisa berhenti menonton drama Korea, Bu. Ibu paham, tapi itu sudah sangat bagus bahwa ternyata kamu bisa membuat jadwal sendiri dan melaksanakannya dengan baik. Iya, Bu. Ada tujuan yang kamu inginkan, yang kamu capai dalam konseling ini, yaitu ingin mengatur jadwal dengan baik dan mengurangi kebiasaan menonton drama Korea. Benar begitu? Benar, Bu. Karena tadi kamu bilang kamu sudah pernah bisa mengatur jadwalmu dengan baik. Berarti hal yang perlu kamu hilangkan perlahan adalah kebiasaan kamu dalam menonton drama Korea. Iya, Bu, saya sangat susah menghilangkan itu. Kamu tidak perlu langsung menghilangkannya. Kamu hanya perlu menguranginya secara perlahan. Dalam satu hari, berapa episode yang biasa kamu nonton? Saya bisa menonton 4-6 episode, Bu. Nah, sekarang apa yang perlu kamu lakukan untuk mengurangi kebiasaan itu? Saya hanya perlu mengurangi frekuensi waktu saya menonton per hari, Bu. Misalnya saya mengurangi menonton 1 episode per hari. Wah, bagus, kamu memang anak yang pintar. Jadi perlahan kamu bisa mengurangi perilaku itu walaupun tidak instan. Iya, Bu. Baik, apakah masih ada yang ingin kamu ceritakan? Sudah cukup, Bu. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Selanjutnya, kapan kamu punya waktu untuk konseling sesi selanjutnya? Mungkin Rabu depan saya bisa, Bu. Baik, jam berapa? Jam istirahat, Bu. Baiklah, kita bertemu hari Rabu depan jam 10.20 di ruangan ini ya. Baik, Bu. Senang bisa berdiskusi dengan kamu hari ini. Saya juga senang karena Ibu bisa membantu saya menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih, Bu. Tidak masalah ya. Sampai ketemu Rabu depan ya. Iya, Bu. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Zahra, silakan masuk. Iya, Bu. Ayo, mari duduk. Nah, Zahra, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi bagaimana peningkatan kamu selama seminggu ini? Alhamdulillah saya sudah benar-benar bisa mengatur waktu dengan baik, dan juga saya selalu datang dengan tepat waktu ke sekolah. Bahkan 3 hari terakhir saya sudah tidak menonton drama Korea, Bu. Wah, peningkatan yang sangat bagus. Jadi bagaimana rencana kamu selanjutnya? Apakah kamu dapat mempertahankan perilaku itu? Selanjutnya, saya berencana hanya akan menonton drama Korea pada hari libur, Bu. Dan waktu saya di malam hari akan saya manfaatkan untuk belajar. Wah, bagus, Nazara. Ibu sangat bangga padamu. Kamu dapat mengikuti proses konseling ini dengan baik dan membawa perubahan positif pada dirimu. Ibu harap kamu bisa mempertahankan perilakumu ini. Iya, Bu, saya juga sangat senang bisa dibantu oleh Ibu. Berkat bantuan Ibu, saya sudah bisa menemukan solusi untuk masalah saya. Tidak masalah, Nazara. Kamulah yang menemukan solusi dari masalah kamu ini sendiri. Iya, Bu. Jadi dari skala 1 sampai 10, skala 1 itu berarti kamu bisa mengatur jadwal belajarmu. Dan skala 10 kamu sudah pandai mengatur jadwal belajarmu. Jadi kamu berada di skala mana? Mungkin saya berada di angka 8, Bu. Wah, bagus. Jadi bagaimana kamu menggambarkan dirimu di angka 8 tersebut? Sekarang saya sudah mempunyai motivasi lagi untuk belajar dan tidak hanya terfokus pada drama Korea. Saya juga sudah mandiri dalam mengatur waktu belajar. Jadi selanjutnya jika terdapat masalah lagi dan masalah yang sama, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menghadapinya dengan sabar, Bu, karena saya yakin bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Bagus, Nazara, tapi jika masalah yang sama muncul di masa yang akan datang dan bahkan mungkin lebih buruk, apa yang akan kamu lakukan?
Saya mungkin akan melakukan hal yang sama dengan sekarang, Bu. Karena untuk saat ini saya yakin inilah solusi yang terbaik. Hmm. Masih ada yang ingin kamu tanyakan? Sudah tidak ada, Bu. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih kamu sudah ingin mengikuti proses konseling ini dengan baik sehingga kamu dapat mendapat perubahan pada diri kamu sendiri. Terima kasih atas kerjasamanya untuk mau mengikuti proses konseling ini. Iya, Bu, saya juga berterima kasih pada Ibu karena telah meluangkan waktu untuk membantu saya. Nah, jadi baiklah kita akhiri saja pertemuan kita ini. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama Nazahra. Iya, Bu, kalau begitu saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.